الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. صراط الذين أنعمت عليهم. Bismillahirrahmanirrahim. Saya dikti langsung ya. Tanwin. Tanwin menurut arti bahasa. Tanwin menurut arti bahasa adalah melepas suara. Melepas suara. Koma. Sedangkan menurut arti istilah adalah huruf nun mati yang terpasang pada akhir kalimat isim dalam segi lafaz, buka kurung, suara, tutup kurung, tidak dalam bentuk tulisan. Tidak dalam bentuk tulisan. Bon, titik, coba dibaca. Tulisan. Sekali lagi coba diperbaiki, ayo. Tanwin terbagi menjadi 4 macam. Tanwin terbagi menjadi 4 macam. 1. Tanwin tamkin. 1. Tanwin tamkin. Buka kurung. Tanwin loyalitas. Tanwin loyalitas. Tutup kurung. Ya. Adalah tanwin yang terpasang pada isim mu'rob. Selain pada jamak muannats salim, dan selain pada isim ghairu munsyarif. Seperti lafadz jawarin. Titik, coba dibaca. Ulangi lagi.
salin ya. Nomor 2, tanwin tangkir. Nomor 2, tanwin tangkir adalah tanwin yang terpasang pada isim mabni. Tanwin yang terpasang pada isim mabni untuk membedakan antara bentuk makrifat, untuk membedakan antara bentuk makrifat dan nakiroh. Untuk membedakan antara bentuk makrifat dan nakiroh. Ampun, titik, coba dibaca. Nah, ulangi lagi yang keras. Kira nomor 3, tanwin muqabalah. Tanwin muqabalah. Buka kurung, tanwin perbandingan. Tanwin perbandingan. Tutup kurung. Adalah tanwin yang terpasang pada jamak mu'anats salim. Adalah tanwin yang terpasang pada jamak mu'anats salim sebagai perbandingan. Sebagai perbandingan nun yang terpasang pada jamak mudzakkar salim. Sebagai perbandingan nun yang terpasang pada jamak mudzakkar salim. Ampun, coba ayo alon-alon. Ulangi lagi. Salim. Ya. Kemudian nomor 4, tanwin iwat. Tanwin iwat. Buka kurung, tanwin jilma'an. Tanwin jilma'an. Tutup kurung. Tanwin iwat terbagi menjadi 3 kelas. Tanwin iwat terbagi menjadi 3 kelas. 1, tanwin iwat dari jumlah. Tanwin iwat dari jumlah. Tanwin iwat dari jumlah. Buka kurung, tanwin jilma'anya jumlah. Tanwin jilma'anya jumlah. Tanwin jilma'anya jumlah. Tutup kurung, yaitu tanwin yang terpasang pada lafadz iz. Tanwin yang terpasang pada lafadz iz sebagai jilmaan dari jumlah yang menjadi mudhof ilaih.
sebagai jilmaan dari jumlah yang menjadi mudhof ilaih. Ampun, titik, coba dibaca. Ulangi lagi, coba. Sekali lagi, coba. Ini nomor 2. Tanwin iwat anil ismi. Tanwin iwat anil ismi. Tanwin iwat anil ismi. Buka kurung. Tanwin jilmaannya kalimat isim. Tanwin jilmaannya kalimat isim. Tanwin jilmaannya kalimat isim. Tutup kurung. Yakni tanwin yang terpasang pada kalimat sejenis kulun. Tanwin yang terpasang pada kalimat sejenis kulun. Tanwin yang terpasang pada kalimat sejenis kulun. Sebagai jilmaannya mudhof ilaih. Sebagai jilmaannya mudhof ilaih. Titik. Coba dibaca. Nomor 3. Tanwin iwat anil harfi. Tanwin iwat anil harfi. Buka kurung. Tanwin jilmaan. Tanwin jilmaannya huruf. Tanwin jilmaannya huruf yang terbuang. Tanwin jilmaannya huruf yang terbuang. Buka kurung, tutup kurung. Yakni tanwin yang terpasang pada kalimat sejenis jawarin. Tanwin yang terpasang pada kalimat sejenis lafaz jawarin dan gowashin. Buka kurung. Isim ghairu munsorib yang mu'tal. Isim ghairu munsorib yang mu'tal. Isim ghairu munsorib yang mu'tal. Yang asalnya jawariyu. Yang asalnya jawariyu. Titik, coba dibaca.
pun ya. Pun alon-alon. Iki harus tuntas. Ya, nanti bahas tanwin kita harus mengenal. Bukan sekedar tahu. Apa bedanya tahu dengan kenal? Apa kenal enggak sama coporone Mas Noval? Halo Mbak-mbak. Kenal enggak? Boten. Tahu enggak? Tahu suarane. Tapi gak kenal siapa ya Noval umpama. Berarti kenal itu harus lebih apa? Lebih detail. Siapa Mas Noval, dari mana asal usulnya, umurnya berapa, kebiasaannya bagaimana, makannya apa, tidurnya biasa jam berapa. Itu harus tahu. Itu baru namanya kenal. Nah, kemarin kita akan diajak berkenalan dengan kalimat isim, gitu kan ya? Nah, tahu apa kalimat isim? Kalimat isim adalah kalimat yang mampu mendefinisikan dirinya sendiri. Ada. Terus ciri-cirinya kayak apa? Nah, ciri-cirinya pertama kemarin adalah mampu menyandang i'rab jar. Mampu menyandang i'rab jar. Berarti boleh diwaca Zaidin, diwaca ya, Darin boleh, Jannatin bisa. Sekarang ada tambahan lagi, yakni kalimat isim itu dipastikan manakala bisa menyandang tanwin. Ini rojulun, jabalun, kitabun, hadza utawi iki, kitabun. Ulangi, hadza utawi iki, kitabun. Berarti lafadz kitabun itu kalimat isim. Ngerti nggih? Lafadz kitabun itu isim. Kok isim? Bisa menyandang tanwin. Lalu apakah tanwin? Nah, ditanya, apakah tanwin? Menurut versi bahasa, tanwin itu adalah melepas suara, mutlaqut taswiyah. Atau bisa angger suara, namanya tanwin bisa juga. Sedangkan menurut istilah adalah non mati yang terpasang pada akhir kalimat isim. Ya, tadi kita coba dibaca, ulangi, kita bun, ulangi, kita, huruf akhirnya kitab apa? Huruf akhirnya kitab apa? Ba. Tanwin adalah suara atau tanwin adalah non mati yang terpasang pada akhir kalimat isim. Hanya berbentuk suara. Ada suaranya tapi tidak ada tulisannya. Paham ya? Ada ono catetane tapi gak ono wong wujude. Ono ya kayak ngono. Lah lumayan berarti. Ini andi kira-kira ono duwe gak ono catetane. Nah, non iki hebat iki non iki. Hanya ada suara tapi tidak ada tulisannya. Tidak boleh ditulis ya, kitabun. Nah, bukan. Ya. Ini jadi yang namanya tanwin adalah non mati yang terpasang pada akhir kalimat isim. Berbentuk suara tanpa tulisan. Ampun, mulane ada yang disingkat berarti suara non mati. Mek ngono to, ningkase. Ulangi lagi, berarti non mati apa? Non mati sampean. Nama tanwin adalah suara non mati yang terpasang pada akhir kalimat isim. Tanpa tertulis. Ampun, jelas? Apa tanwin? Pada yang keras. Apakah kalimat apakah tanwin? Oke, Bun. Sekarang
sekarang, ternyata tanwin itu macem, ono ya juga, sarung juga, ono kopiah sebagai nggih. Jenenge kopiah hitam. Itu kopiahnya santri apa kopiah nasional? Nasional, ngaten nggih. Kopiah nasional. Oke. Jadi iku disebut dengan tanwin apa tanwin tadi? Tanwin lo sebagai tanda loyalitas terhadap keisimannya. Lek gowo kopiah hitam berarti dia masih nasional. Wah, nasionalisme. Sampun kira-kira. Jadi ikutan apa berarti kopiah iden bahasa untuk ini tanwin apa tanwin tadi? Loyalitas, tanda loyal. Setia masih tetap. Kayak sarung itu loh. Sarung itu juga bisa menjadi ciri khas. Santri sarungan, ngono kan sih, sarungan. Niki berarti sarung menjadi ciri khas. Berarti ono sarung tamkin. Ono sarung gak tamkin yo nang. Sarung gajah duduk. Gajah duduk sih gawe wong. Tapi wong di Vietnam juga pakai, Myanmar juga pakai sarung. Tapi sarungnya bukan seperti sarung Jawa. Sarungannya dhewe men dhuwur ngene. Ampun nggih. Ngene apa tanwin mungkin mau loyalitas. Tanwin sebagai lek jenenge isim masih loyal terhadap ngono lho. Maka pasti bertanwin. Mulanya disebut isim kok gak bertanwin, berarti sudah geser dari ngono, kayak sampean santri kok gak gelem sarungan berarti wis geser dari meneh. Jadi santri putri kok gak jilbaban berarti sudah berarti jilbab adalah menjadi ciri khas, bisa menjadi ciri khas. Sampun kira-kira. Temen dah kira-kira, gambar enggak? Jadi menilai jilbab, ono jilbab mek kanggo pantes-pantesan tok. Akses koyok coporane pejabat-pejabat itu. Nek wape nang pondok terus coporane kudungan, tapi kudungannya mek ketok ngene tok ya. Berarti ikut bukan apa? Loyalitas. Nggih, ono meneh. Nggih, ono operane terus kopiahan. Biasa gak tahu kopiahan, nang pondok terus kopiahan. Menceng misan kan itu. Berarti itu tidak kira-kira. Lah, tanwin ada tanwin sampun kira-kira. Iso bayang enggak kira? Ya, padha karo apa mau? Kopiah sama sarung. Sarung bisa menjadi juga tidak, tergantung penggunaan di mana gitu. Jilbab kerudung juga bisa menjadi apa kira-kira teman? Sampun ya. Apa tanwin apa tadi? Oh, gaya tanwin apa? Tamkin apa mau? Loyal. Jenenge tanwin loyalitas. Ketika itu loyalitas dalam arti bisa enggak apa-apa ya gitu. Teman kira-kira lagi. Dilanjut. Nah, tanwin tamkin itu apa? Tanwin yang terpasang pada setiap kalimat isim yang mu'rob. Yang isim yang mu'rob pasti bertanwin karena apa isim tersebut masih loyal terhadap keisimannya. Ya, berarti kitabun pasti ada tanwinnya. Jabalun pasti gitu. Tanwinnya adalah tanwin tamkin, tanwin loyal atau tanwin menjadi ciri khas. Masuk. Wis masuk. Wis nyantol. Pakai nyantol. Selain yang terpasang pada jamak muannas muslimatun.
Ada, nggih. Lafat muslimatun, tanwinnya juga punya tanwin, tapi tanwin yang terpasang pada muslimatun tidak disebut dengan takin. Ngeten. Bukan tanwin kemudian kecuali juga lafat jawarin. Jawarin juga menyandang tanwin, tapi tanwin tamkin. Nanti ada pembahasannya. Nggih. Sampun bisa dimasukkan tanwin tamkin. Apa tanwin tamkin tadi? Seperti halnya apa tadi? Kopiah sarung. Kopiah hitam adalah menjadi nasionalisnya. Nek kapan kopiah haji jarene ngono. Mulane biyen niku gak wani nek gak nggo operane wong gak kaji kok nggawa kopiah putih. Didol murah kan wis nang ampel ae wis gak karu-karuan. Wong durung haji kok kopian putih. Lho sampai ono jenenge nggih manuk kaji. Iya, anak manuk kaji ku sebab ana jambule putih. Berarti saiki dudu durung gak ono, berarti gak kaji ku. Nah, nggih didol murah-murahan. Sampun jelas tamkin nggih tadi bahasane enake loyalitas atau tanwin identitas nggih. Cekel. Sekarang ada tanwin tangkir. Tangkir dari nakaro. Saja tanwin nakiroake, menakirokan. Tanwin untuk menakirokan. Dilihat dari namanya sudah terbayang. Berarti fungsinya tanwin di situ bukan untuk menjelaskan tapi untuk menakirokan. Ben umum. Ben koyo wong-wong kan itu kan nggih. Ben membaur kan itu. Jenenge tanwin apa tanwin tangkir tadi? Menakirokan. Berarti tanwin tersebut kok terpasang pada kalimat, maka untuk kalau kalimat ini tidak pakai tanwin, makrifat. Kalau bertanwin malah jadi nakiro. Maka tanwinnya disebut, ulangi, tanwin. Oh, namanya saja tanwin tangkir. Koyok tentu ono warung warek. Warek kenyang. Berarti warung kanggo kenyang. Kenyang-kenyang, banyune sampai sing nemen. Ampun. Yakni tanwin yang terpasang pada isim yang mabni itu isim yang sudah tidak bisa memasang tanwin. Mabni itu tidak boleh memasang tanwin. Kok dia terpasang tanwin? Berarti fungsinya adalah untuk menakirokan. Seperti lafaz sibawaihi. Iki ana marartu mlaku sapa ingsun bisi bawaihi tanpa tanwin. Berarti ki makrifat yang dimaksud adalah Imam Sibawai. Wa sibawaihin lan Pak Sibawai. Ngono wa sibawaihin lan Pak Sibawai akhara yang lain. Berarti ono Sibawai asli, ono Sibawai KW. Ngoten lho. Ulangi. Ono lek Sibawai asli gak oleh tanwin karena makrif. Kalau Pak Sibawai kudu ditanwin. Tanwinnya disebut dengan tanwin. Tanwinnya disebut tanwin. Apa mau fungsinya? Menakirokan. Kalau tidak bertanwin, makrifat. Kalau bertanwin, ampun. Nah, zaitun. Zaitun ada berarti zaitun ini makrifat apa nakiro? Tetap makrifat. Loh, kan ada tanwinnya. Iya, tapi tanwinnya bukan tanwin tangkir. Karena zaitun bukan isim bukan isim mabni. Zaitun itu isim iso zaitun, iso zaitin, iso zaitan. Beda dengan sibawaihi. Sibawaihi sampai kapan
macane sibawaihi, enggak boleh diwaca sibawaihu. Enggak boleh. Karena iku maben, ngerti maben iki. Apa maben iku? Pancet. Kandhanane ngono sik pancet ta iku jenenge mabeni. Ah iki lho contone tukang bakso, nggih. Sampeyan ada bakso keliling, ero. Bakso keliling, ana bakso mangkal, ngerti mangkal? Nduk warung iku ndolok ae. Berarti jan panas tetep di tempat situ. Jenenge mabeni paten pisan. Lah lek sing keliling bakso mukrab. Nggih, ana berarti tukang sate. Sate ada yang keliling enggak? Ada. Heeh. Ana meneh aprone es krim. Ada es krim mukrab. Ada sing pakai mobil lho ya. Wah, kayak mobil ana sing ting-tong tok. Heeh. Berarti engko nek tuku apa? Es krim mukrab. Ngono kan nggih. Ternyata setiap objek bisa dijadikan ilmu nahwu. Nah, sampun nggih, sibawai. Lagi-lagi disebut dengan tanwin apa? Apa mau menakir? Namanya sudah jelas. Selanjutnya ada tanwin muko, apa mukobala? Perbandingan. Ngoten nggih. Kalau di Paris kalau di Kediri ada ada apa? Duh, tua iki ada. Dogone ini sing di Itali ta ya? Bangunan tua sing oporne? Apa? Minara Pisa. Endi gunung ndi? Sing rusak iku lho. Itali. Kalau di Itali ada Minara. Kalau di Tulungrejo ada bangunan tua. Ya iku jenenge pembanding. Anggap aja sampe nek foto-foto nduk kono iku foto nduk Itali kan itu kan. Ya, karena iku mukobala. Iku jenenge mukobala tadi. Pembanding. Kalau di jamaknya ngono nggih. Kalau di muannas ada nunnya tanwin. Berarti gini lho, ono warung soto nggih, ono rasa mie iku lho, mie rasa soto. Mie mie kare, tahu makan mie kare? Mie kare. Itu sak dagingnya apa ndak? Mek rasane tok. Ngene lho, mek rasane tok. Ya, berarti mie kare iku mie mukobala, gitu kan ya, pembanding, ya. Pembanding. Mek rasane tapi gak ono mulane ono iki mie kare, lho gambare kan ada dagingnya. Ini dagingnya kok ngono je pembohongan. Wong iku mung mukob seperti tanwin yang ada pada jamak muannas muslimatun ono tanwin nggih itu sebagai pembanding jamak mudzakkar ono nggih dadi ono warung dodolan soto utawa kare ono dagingnya enggak nduk warung wonten tapi nduk gone mie nggone daus iku mung rasane tok. Berarti mie mukobala. Mie napa? Ayo rek tuku mukobalae kare ngono nggih, mie mukobala. Sampun kira-kira apa ki mukobala? Bandingan nggih. Kalau di mie ada rasa apa? Rasa kare, nggih. Kalau di warung ada kare. Enak dikira karenya dengan rasa karenya. Wala yo gak ono yo nemi yo ora apa-apa ngono lho kan. Bayangno ae. Gak ono yo dibayangno ngono lho. Nggih. Sampun kira-kira mukobala apa mau? Banding. Kalau di jamak muannas salim hanya ada tanwin, ibarat rasanya saja. Wujute jamak mudzakkar salim. Ngoten nggih. Di jamak muannas salim mung
tanwine. Ya padha karo nduk mau nggih, nduk mi ada rasa kare tapi gak ono karene. Ngoten. Temen kira-kira jenenge tanwin apa? Mukabala iku apa? Berbanding. Ampun dibungkus. Nggih, nanti aku apune tuku opurane ojo mi nggih, mukabalae kare ngono nggih. Ngono mukab ben eling terus ngono. Ojo tuku mi kare ojo tapi tuku apa? Mukabalae kare, mukabalae soto ngono. Ngene nggih, mukabalae soto. Ben terngiang ngono. Gak ngapal lo tapi terngiang ngapal ngono lho. Nggih. Paham kira-kira iki. Dadi dimanapun tetap belajar nahwu. Rong belajar nahwu. Ono pisang goreng, oh iki kalam iki. Ngono ya. Pisang goreng, oh iki kalam. Sudah layak dimakan. Oh, sudah digoreng berarti siap untuk dimakan. Lah kok sampai dodolan apa pisang goreng, nggih, sudah siap dimakan kok orangnya masih komentar. Iki enak apa enggak? Oh, jotos ae. Oh, kalam sudah sempurna. Apa komentar wae. Nggih. Wis ana mubtada wis, khobar wis. Sek disalahno ae kan oh jotos ae. Sampun kira-kira jenenge tanwin mukab apa mukabala mau berbanding nggih. Kalau di warung kare ada kare, kalau di mie, kalau di jamak muannats salim ada apa? Tanwin. Nggih, kalau jamak mudzakkar salim nun. Berarti tanwin yang hadir pada jamak muannats sebagai pembanding. Seperti juga bangunan tua ditulung sebagai pembanding menara di mana? Kelas Itali lho ya Bang. Kelas Itali. Mulane saiki wae sing gawe apa status. Bangunan rusak kok, bangunan tua. Bangunan tua ya bangunan tua iku. Iki lho bangunan tua. Mulane aku iki wong-wong ben gak salah. Ngono lho, tak bangunno pinggire bangunan tua ngene iki. Iku bangunan rusak mesti tulisannya iku. Pun. Bisa mukabala? Wis klebu? Sudah mancep? Oke, lanjut tanwin aiwat. Apa tadi tanwin iwat saya artikan? Jil, ojo pengganti. Jil, nanti jilmaan, apa jilmaan? Apa jilmaan itu? Apa jilmaan? Jadi-jadian. Jadian perwujudan. Ngaten nggih. Ibaratnya ngene, ya ada seseorang yang ke Gunung Kelut nggih, mendaki kemudian di kono kesandung akhirnya topo misan. Wis suwe ilang muncul ali-ali. Ya berarti ali-ali ki jenenge jilmaan. Ngoten nggih? Ayo saiki. Ternyata tanwin juga ada tanwin jilmaan. Lah jilmaan jumlah ada jimaannya, isim ada jilmaannya huruf. Sampun? Tanwin ada tanwin apa tanwin riba tadi? Berarti ada jumlah, kemudian kemudian muncul tanwin. Sebut dengan tanwin. Wa idz qala rabbuka lil malaika. Berarti setelah ada qolah, ada jumlah. Lah, tetap kemudian setelah kok tidak ada jumlahnya. Karena itu jenis isim yang wajib mudhof. Isim yang tidak bisa berdiri sendiri. Itu. Tapi dia boleh berdiri sendiri tapi bersama dengan tanwin. Tanwinnya disebut dengan tanwin iwat. Enak ngomong, iwat apa mau? Jilmaan. Idza yulzilatil ardu zilzalaha sampai terus yauma
Di saat itu, hari apa? Hari apa? Yul. Tanwin yang ada pada it tersebut adalah bentuk jilma'anya jumlah. Makanya kalau ketemu dengan inait langsung sampai cari jumlah sebelumnya. Caranya seperti itu. Okay. Ulangi lagi. Disebut dengan tanwin apa? Iwat. Ada berapa kelas? Apa saja? Nih iwat. Seperti lafat kulun, ayun. Ayun itu tanwin. Ada tanwinnya. Ayun asalnya adalah ayu syai'in. Nah, ketika syai'nya hil muncul, nah, berarti tanwin iki jilma'anya lafat syai'un. Ngono lho. Jadi tanwin kok diwaca ayun karena ayun itu tidak bisa berdiri. Dia selalu bersama dengan mudhof, tapi mudhof ilaihnya boleh dibuang selama nanti diganti oleh tanwin. Tanwinnya disebut dengan iwat anil ismi. Ben. Teman kira-kira mudeng. Nah, selanjutnya yang terakhir iwat anil harfi, ono huruf yang dibuang kemudian diganti dengan tanwin disebut dengan jawarin, asalnya jawaria, jawariyu karena jawarin itu ghairu munsharif kan tidak boleh bertahan tanwin. Tapi kok muncul jawarin ada tanwinnya, gitu kan ya? Ada tanwin. Iki. Tanwinnya itu adalah sebagai apa kan ganti. Iki jawarin. Jawarin itu isim ghairu munsharif berarti isim yang tidak bertan. Mulane disebut dengan isim ghairu munsharif itu murni. Berarti isim yang tidak murni gitu loh. Isim yang murni itu tidak terpengaruh oleh yang lain. Lah tandanya isim itu murni adalah tanwin. Mulane asyarfu tanwin. Tanda kemurniannya isim adalah ngono. Kok ada isim berarti disebut dengan ghairu munsharif ngono. Bukan tanwin adalah isim ghairu munsharif adalah isim yang tidak bertanwin, bukan. Isim yang tidak murni ngono. Lah, kemurniannya isim, identitasnya isim adalah kalau tidak mau menerima tanwin disebut ghairu ora murni ngono lho. Namun kira-kira kadang-kadang sing kadang-kadang isim ghairu munsharif, isim yang tidak bertanwin. Kenapa kok bukan isim ghairu munawwan? Ngono ya. Tapi isim munsharif itu lah tanda kemur kayak asyarf sama al-hajju arafah. Ngono lho. Al-hajju lek durung nang arafah ya durung ngono. Jadi ora haji ku. Ora arafah, tapi identitas ciri khasnya haji adalah arafah. Yang membedakan umrah hanya nek tengok-tengok, itu cukup rokokan tok nggone arafah ngono wis. Dane haji. Ora kok ndonga gak. Bukan dane kok. Haji ku paling enak. Sing angel iku manasike. Manasik ora ono ngawur manasik nikah. Bahaya iki. Kuwabe ilmu ilmu syariat nggih, mulai bab toharo sampai bab kodoya itu iso manasik. Sing gak iso manasik dalam nikah. Bahaya iku nek manasik iki. Kayak guyon dadi kok. Dan ayo rene tak akati. Terus sing ngakati duwe anak temen aja dadi. Guyon piye.
kayak jadi guyon nggih. Ampun kira-kira. Iki isim ghairu muncorib. Ngoten nggih, wis tahu kira-kira. Isim ghairu muncorib berarti terjemah aslinya isim yang tidak murni. Lah kalau tidak murni berarti tidak menyandang tanda isim yang murni. Kemurniannya isim ditandai dengan tanwin. Ampun, jelas? Oke, cukup. Monggo ada yang mau ditanyakan. Kalau belum paham, tak pahamkan lagi. Kalau sudah paham, dilanjut. Tidak ada apa? Anit mau tanya? Bingung sing ditakono. Terlalu jelas ya? Keterangan, silau balik ya. Ojo dekat-dekat lah. Mulane arek-arek akeh sing gak tekoi karena takut silau. Aduh. Qalu wan nida wa alaya. Ai bisihati kalimati tegese kelawan saya kalimat munadiyatan iku dadi munada. Nawu ya zaitu. Jadi isim kok bisa dipanggil berarti itu adalah kalimat isim. Wa bisihati dukhuli alan kelawan saya melebuni al. Tanda kalimat isim adalah bisa menyandang al. Nek ono ale pasti kalimat isim. Ngoten nggih. Sawa uniku podo kanat utayento ono po al makrifatan niku marifat karrojulu kala fatrojul amja idatan utawa tambahan. Kal fadli kala fadli. Alaman iku dadi alam. Wa qad tubdalulan terkadang diganti apa lamuha lame al. Mimam ing mim. Inda toyiin mungguhe bani toyik. Kakoli syairi kaya pengenikane syair. Wa am utai am. Ka'al iku kaya al. Wa amlan utai am ka'al iku kaya al fi qauli sayyidil basyari ing dalem pengendikane gustine menungso. Laisa ora ono minim birri iku tetep saking kebaikan. Minim birri iku tetep saking kebaikan amsiamu opo poso fim safari ing dalem bepergian. Ampean nek kapane pulang, pas waktu puasa, pas waktu bulan puasa kok jauh. Iki sing apik ora poso malahan. Sing apik cuma berangkatmu aja bar subuh. Ngono lho, bahkan bar subuh ya tetep harus puasa. Ngoten lho nggih. Mau nang Bandung mulai numpak bis, gak apa-apa gak poso. Malah lebih kalau menurut ini laisa minim biri ansyamu fi safar. Jadi puasa dalam perjalanan itu jelek. Puasa dalam perjalanan itu jelek. Berarti sing apik gak moso moke. Tapi ono syarate, nggih. Lah, syaratnya piye? Berangkatnya harus sebelum subuh. Nek wis mari subuh berarti sampai terhitung masih di daerah. Jadi mukim sih. Nek mukim berarti harus dipertahankan sampai puasa di perjalanan. Jadi kalau mau nggak puasa ya keluar dulu dari desa baru nanti tidak puasa gitu. Ada syaratnya. Orang ngawur katanya subuh mulai nunggu terminal rokokan karo nah kok gak poso laisa minim birri amsia mufin syafa ngono kan dalile oleh iki Bandung Banyuwangi iku oleh kok aku omaku adon nak coba saking omaku parek Lamongan parek gak perlu gak poso ampun ya wa utawi ini wa musnadun lan musnad menjadi subjek. Apa subjek? Pokok kalimat. Ay musnadun ila tegese musnad ila. Bi an waqa'a gambar yen tumibo apa isim mubtada'an ing dadi mubtada au fa'ilan utawa dadi fa'il.
au naibahu utawa penggantine fa'il. Au mudhofan ilaihi utawa mudhof ilaih. Mudhof ilaih itu harus berupa isim. Mudhof ilaih harus berupa isim. Idhofah juga harus berupa isim. Okay. Idhofah itu harus berupa isim, isim digandeng isim. Tetapi di Indonesia ada mudhof ilaih tidak berupa isim. Oke, okay, jadi kalau menurut ini mudhof ilaih itu harus berupa isim. Itu bahasa Arab. Dan itu tidak berlaku di bahasa Indonesia. Kok bisa? Ada namanya rumah bersalin. Rumah bersalin itu kata kerja. Tapi diganti jadi rumah bersalin. Nah, ini hebatnya Indonesia ini. Sing nduk kono-kono gak oleh, nduk kene oleh. Ada. Yo enggak ngawur iku memang saking alime iki kan. Bon, ya. Nawu zaitun utawi zait qaimun iku wong kang ngadeg. Wa utai musnad iku angfa'u alamatil ismi. Iku manfaate piro-piro tandane isim. Itu rofu krono diungerteni opo ismiatud domairi keisimane domer bihi kelawan musnad. Jadi musnad ile atau menjadi subjek adalah sebagai tanda isim yang paling universal. Paling universal. Mencakup yang bisa menyandang tanda-tanda yang lain dan yang tidak. Karena domir huwa itu kan tidak bisa tanwin. Huwa ada tanwinnya enggak? Ada alnya? Enggak. Tapi dia bisa menjadi mubtada. Oleh karena itu musnad ilaih menjadi tanda yang paling dominan. Dibanding dengan tanwin, dibanding dengan al. Karena tidak semuanya isim menyandang tanwin, tidak semuanya isim bisa menyandang al. Tapi semuanya isim pasti bisa menjadi musnad ilaih. Ngoten lho. Iki yang dimaksud dengan wa anfa'u alamatil ismi. Ulangi lagi, nggih. Tidak semuanya isim bisa menyandang tanwin. Tidak semuanya isim bisa menyandang al. Tetapi semuanya isim yang menyandang tanwin, yang tidak menyandang tanwin, yang menyandang al, yang tidak menyandang al, bisa menduduki posisi musnad ilaih. Makanya di sini kemudian disebutkan wa anfa'u alamatil ismi. Sampun musnad ilaih atau subjek berkedudukan sebagai subjek itu lebih dominan menjadi tanda isim. Karena dengan status itu seluruh isim bisa diketahui baik yang bisa menerima tanwin atau tidak menerima tanwin. Hadihi tidak ada tanwinnya dan juga tidak ada alnya, tapi dia bisa menyandang status mubtada. Hadihi utawi kan itu. Ya, hada utawi iki kitabun iku kitab. Hada ada alnya? Tidak ada. Hada tanwinnya? Nah, tapi hada bisa berkedudukan menjadi subjek. Dan mulane di sini wa musnadun. Nah, kenapa kalau memang musnad ini itu menjadi tanda yang dominan, kok tidak ditaruh di depan, kok bil jari bukan bil musnadin? Oh, iya. Karena yang mengetahui musnad ini bagi orang-orang yang wis pinter gitu loh, ini gak pinter gak iso. Bagaimana kita bisa menentukan itu musnad ilaih kalau kita sendiri belum tahu kedudukan? Makanya kemarin saya kasihkan seperti ini. Ini rumus terjadi kayak bulat. Ada rumus bulat. Ada rumus bulat. Pastikan kalimat itu adalah kalimat isim. Gitu kan ya. Jika menyandang tanwin,
jika menyandang al, bisa menjadi musnad ilaih. Rumus yang lain, ya, bikin jumlah itu jumlah ismiyah. Kalau yang mimpin isim. Bagaimana kamu tahu isim? Gitu kan? Dahulu mana kamu mengetahui itu kalimat isim dengan kedudukannya kalimat isim? Itu nanti akan seperti metode mengetahui dulu mana ayam dengan telur. Telur dengan ayam. Nah, tergantung kita nanti seperti itu. Ini rumusnya. Jadi nahwu itu kadang-kadang seperti itu nanti. Dan itu banyak. Makanya jangan kaget. Rumus kok bulat gini. Makanya kok bulat ya? Kamu gak usah bulat-bulat. Kamu mau ambil dari mana gitu kan. Ya, ambil dari mana gitu. Abon. Kalau lil ismi tamyizun hasan. Ya tamayyayu dadi bedo opo al ismu isim an kismail fi'li saking dumduman lorone fi'il wal harfi. Li khamsi alamatin krono limo piro-piro tanda. Wa ya utai khamsu alamat iku al musyaru kang den tunjukake opo ilaiha maring al fin nadmi ing dalam nadom bi qouli bil jarri wa tanwini. Ada 5 tanda untuk memastikan kalimat itu adalah kalimat. Ulangi, ada 5 tanda untuk memastikan kalimat itu adalah kalimat. 1, jer, tanwin, nida, dan musnad ilaih. Ulangi. Yang keras. Tambah 1 ya. Apa tak marbuto. Apa? Kalimat kok ono tak marbuto. Tak nggih. Nah, ada iki. Ada apa? Mesti iku isim. Kalimat kok diakhiri ya kan enggak ono tanwin kan durung ono. Ada tanwinnya. Aduh enggak ono harokate kok. Nah, untuk menandai bagaimana kita menentukan kalimat itu adalah kalimat isim, ya wes ada iki marbuto. Mulane tulisannya kan nah iki jenenge ditaleni. Tak yang ditaleni jenenge tak marbuto. Marbutot dihempaskan iki jenenge tak mabsutot iki tak marbuto mat isim. Kok ono kalimat kok ono pasti ya, cuma ndok kono gak ono iki tambahan khusus. Pakai tambahan nggih. Iki muncul lho gone mek ndone al ma'ruf ndone kono gak ono. Lagi-lagi nggih, tanda kalimat isim adalah marbutot, ono tambahan nggih. 5 kok gak apane sungkan tak tambah nadom jangane. Kuatir. Ampun, kira-kira ada yang ditanyakan ya. Jadi tanda kalimat isim ada berapa? 5 ngono nggih. Lek umum engko nek kok 6 lho, wong mesti takok kan sih. 5 ditambah 1. Ampun, tidak ada yang mau nanya? Betul? Cukup? Ya. Ada tanwin, apakah kata tanwin tadi? Suara non mati yang terpasang pada isim kalimat isim, ya. Berbentuk suara apa berbentuk tulisan? Hanya suara, tidak ada tulisannya. Ngatan, ya. Ada berapa tanwin yang kita ketahui? 4. Ini kalau dijelaskan ada tanwin, goli, macam-macam. Ini kepengen banyak. Iki papat bulat apa meneh? Songo. Nggih. Ampun cukup nggih. Al-Fatihah.